Assalamualaikum. Nama saya Salma Ananda Safira dari kelas 4 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan landasan pengembangan kurikulum. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan landasan psikologis pengembangan kurikulum. Sebelum lebih jauh memaparkan konten landasan pendidikan, saya ingin menyampaikan definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang mengatakan, pendidikan adalah usaha sadar, terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan negara. Ada beberapa kata dari definisi tersebut yang perlu digarisbawahi, misalnya usaha sadar, terencana, suasana belajar, peserta didik, serta potensi. Semuanya berhubungan dengan landasan psikologi pendidikan. Landasan psikologi dilandasi psikologi yang acuannya adalah dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku siswa itu harus dikembangkan. Perilaku siswa itu harus dikembangkan melalui pendidikan. Setiap anak diberi kesempatan berkembang sesuai dengan minat dan bakat, jadi harapannya kurikulum bisa menyalurkan minat bakat para peserta didik. Baik, kita lanjutkan. Apa sih landasan psikologi itu? Landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam kurikulum pendidikan, di mana prinsip-prinsip pengkajian suatu cabang ilmu yang disebut psikologi. Nah, psikologi sendiri berasal dari kata bahasa Yunani, yakni psikologi yang merupakan gabungan dari kata psike dan logos. Psike yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Olehnya itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan kegiatan individu. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu belajar, perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka, serta bagaimana faktor-faktor psikologis ini memengaruhi proses pembelajaran. Menurut John Brodus Watson menjelaskan bahwa psikologi bertujuan memperkirakan dan mengendalikan perilaku. Ia juga mengatakan bahwa perilaku ditentukan oleh pengaruh lingkungan. Watson juga mengemukakan bahwa penerapan prinsip-prinsip perilaku secara empiris dapat meningkatkan perilaku masyarakat. Tujuan dari studi ilmu psikologi yaitu agar seseorang memahami lebih baik tentang orang lain maupun dirinya sendiri. Dalam psikologi ini ada yang dinamakan psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang pertama, psikologi perkembangan, yaitu karakteristik perilaku siswa berkembang untuk menyesuaikan dengan hasil didikan sesuai dengan jenjang usia. Menurut Robert J. Havigruss, mengemukakan tugas-tugas perkembangan developmental tasks. Yang pertama, perkembangan yang terjadi pada masa kanak-kanak, yaitu pada usia 3-8 tahun. Mereka belajar berjalan, makan makanan yang padat, belajar mengendalikan gerakan badan, belajar menjadi anak yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian, perkembangan pada masa anak di usia 8-12 tahun. Yang pertama, mereka mempelajari keterampilan fisik, kemudian belajar bergaul dengan teman sebayanya, kemudian mempelajari peran sesuai dengan jenis kelamin diri, kemudian membina keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, perkembangan yang terjadi pada masa remaja di usia 12-18 tahun. Mereka memperoleh identitas baru dengan teman sebaya sesuai dengan jenis kelamin secara lebih matang. Kemudian, menerima fisik diri dan menggunakannya dengan efektif. Kemudian memperoleh kebebasan diri, tidak lagi bergantung kepada orang tua. Kemudian selanjutnya, psikologi belajar. Psikologi belajar memiliki kaitan yang sangat kuat dengan berbagai aspek, termasuk evaluasi hasil pembelajaran dan pengajaran, pemahaman serta pengembangan kepribadian atau profesi guru, serta bimbingan pengembangan siswa.
Selain itu, psikologi belajar juga terkait erat dengan proses pembelajar mengajar, tingkah laku belajar siswa dan guru, kondisi belajar, motivasi dan dalam proses belajar, teori dan prinsip utama belajar. Dengan memahami kaitan-kaitan ini, psikologi belajar dapat membantu dalam pengembangan metode pengembangan yang efektif dan memahami perilaku individu dalam konteks pembelajaran. Studi yang mempelajari penerapan prinsip, metode, teknik, pendekatan psikologis untuk memahami dan memecahkan masalah disebut dengan landasan psikologi pendidikan. Tujuan landasan psikologi pendidikan agar guru, pendidik, calon guru, dan calon pendidik mempunyai pemahaman tentang situasi pendidikan. Kemudian agar guru, pendidik, calon guru maupun calon pendidik mampu menyiapkan dan menyelenggarakan pengajaran bimbingan terhadap peserta didik lebih efektif dan lebih baik. Baik, kita lanjutkan kriteria psikologi. Yang pertama, pembelajaran atas tanggung jawab seorang guru. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman bagi peserta didik. Guru diharapkan melakukan pendekatan yang bervariasi atau bermacam-macam untuk melatih keterampilan kepada peserta didik, karena individu dengan individu yang lainnya itu berbeda-beda. Ada peserta didik yang tipe belajarnya visual, dan ada juga tipe belajar kinestetik, dan ada juga yang auditik. Makanya guru harus bisa pendekatan melalui semua aspek. Beberapa teori yang perlu pakai saat pengembang kurikulum ingin melakukan pengembangan kurikulum melalui landasan psikologi belajar peserta didik. Jadi yang pertama, teori disiplin mental. Teori ini sering juga disebut teori daya, karena masing-masing dari manusia memiliki berbagai daya seperti daya untuk berpikir, melihat, daya mengingat, dan meraba. Daya-daya ini bisa dilatih sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, maka perlu adanya pemindahan daya. Belajar bukan hanya untuk menguasai materi, melainkan nilai latihan daya. Menurut Maurice L. Bigen dan Maurice tentang beberapa teori yang termasuk ke dalam rumpun disiplin mental, diantaranya yang pertama, teori disiplin mental teistik, psikologi daya. Dalam hal ini, pastinya masing-masing peserta didik memiliki daya yang bisa dilatih dan dikembangkan. Yang kedua, teori disiplin mental humanistik. Teori ini berasal dari psikologi humanisme klasik Aristoteles dan Plato. Teori ini memfokuskan pada keseluruhan dan keutuhan melalui pendidikan umum. Yang ketiga, teori naturalisme berasal dari psikologi naturalisme romantik, yang berarti peserta didik mempunyai kemauan dan kemampuan belajar dan berkembang secara mandiri. Yang keempat, apersepsi atau herbatisme berasal dari psikologi strukturalisme, yang berarti belajar ialah membentuk massa. Apersepsi yang hendak digunakan untuk menguasai pengetahuan selanjutnya. Teori belajar ada banyak, salah satunya teori behaviorisme, teori classical conditioning, teori social learning yang perlu kita pahami dalam landasan psikologi pendidikan. Kemudian teori yang pertama ada teori behaviorisme. Teori ini dinamakan dengan teori XR conditioning yang terdiri atas 3 teori. Di antaranya yang pertama, teori XR Bond. Berasal dari psikologi koneksionisme atau teori asosiasi, menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses kegiatan untuk membentuk sebuah hubungan stimulus respon. Berdasarkan 3 teori ini, ada 3 hukum belajar, yaitu kesiapan, kemudian ada latihan, dan sebab akibat atau law effect. Kemudian yang kedua, ada teori conditioning atau stimulus respon. Hubungan antara stimulus dengan respon perlu dibantu dengan suatu kondisi tertentu. Contohnya, ketika peserta didik masuk kelas, istirahat, dan pulang sekolah, perlu adanya tanda bel sebagai stimulus. Yang ketiga,
ada teori reinforcement. Dalam teori ini, kondisi diberikan kepada respon. Misalnya, memberikan reward berupa nilai tinggi, pujian, bahkan hadiah. Kemudian ada teori Gestalt. Teori ini dinamakan juga dengan teori lapangan. Di dalamnya memberikan asumsi bahwa keseluruhan lebih bermanfaat daripada bagian-bagian. Belajar ialah suatu proses untuk mengembangkan atau lompatan. Belajar juga merupakan perbuatan yang bertujuan imajinatif, eksploratif, dan kreatif. Beberapa prinsip belajar menurut teori Gestalt. Di antaranya, pertama, materi disajikan dalam bentuk masalah dengan memperhatikan kebutuhan dan minat peserta didik. Yang kedua, lebih memfokuskan proses dalam pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, memulai pembelajaran secara keseluruhan menuju ke bagian-bagian tertentu. Yang keempat, belajar memerlukan pemahaman yang tepat. Yang kelima, belajar juga memerlukan reorganisasi pengalaman yang kontinu. Kemudian ada teori kognitif. Teori kognitif memandang peserta didik dari segi kematangan mental yang tumbuh secara bertahap sebagai hasil dari interaksinya dari lingkungan. Kaitannya dengan ini, peserta didik harus dibimbing dengan cermat dan materi pembelajaran harus seimbang dengan tingkat perkembangan kognitifnya. Beberapa tokoh barat yang mengandung teori ini adalah John Dewey dan Jean Piaget. Piaget mengungkapkan dalam bukunya Nasution bahwa ada 4 tahap pokok dalam perkembangan kognitif intelektual. Yang pertama ada tahap sensomotorik. Sejak lahir sampai kurang dari 2 tahun, tahap ini adalah tahap untuk bayi ketika memulai mengenali lingkungan dengan alat inderanya, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Dan juga melalui kemampuan motoris, berjalan, bergerak, dan juga merangkak. Yang kedua, ada tahap praoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun lebih. Pada tahap ini, anak lebih cenderung menangkap dari warna, bentuk, gambar, dan lain-lainnya. Selain itu, bayi juga akan mengenal orang lain dan mengenal dunianya. Kemudian yang ketiga, ada tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7 tahun lebih sampai 11 tahun. Pada tahap ini, perkembangan logika seseorang anak mulai menggunakan logika saat melakukan pemecahan masalah, sehingga masalah sederhana akan terpecahkan secara sistematis. Kemudian yang keempat, ada tahap operasional format, kurang lebih 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, seorang anak telah mampu berpikir abstrak, mampu memecahkan masalah yang lebih besar, serta mulai membentuk hipotesis dan menguji sesuatu dengan eksperimen dalam proses belajar dan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan landasan sosiologis pengembangan kurikulum. Sebelum itu, apa sih kurikulum itu? Kurikulum secara umum dijelaskan sebagai rancangan yang menguat seperangkat mata pelajaran atau materinya yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan guru kepada siswa. Sementara sosiologi adalah studi tentang kehidupan masyarakat atau sosial budaya. Sementara dalam literatur yang lain dijelaskan bahwa asas sosiologi ialah yang memberikan dasar menentukan hal-hal yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu teknologi. Dapat disimpulkan bahwa landasan sosiologi pengembangan kurikulum adalah fondasi pengembangan rancangan pembelajaran yang melihat dari sisi sosial masyarakat yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ada 2 pertimbangan sosiologis yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah. Anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan, maksudnya manusia yang belum mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan kelompoknya.
Kemudian yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, merasa, dan bercita-cita atau kebiasaan. Karena itu, untuk membina struktur dan fungsi kurikulum, perlu memahami budaya atau kebudayaan. Pemaparan penjelasan tentang pengertian kurikulum dan sosiologi tersebut sebagai penegasan di awal bahwa pendidikan atau dalam arti sempit sekolah dan lingkungan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Asyad bahwa pendidikan adalah instrumen untuk mempertahankan dan mewariskan kebudayaan yang telah lama mengantarkan kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Terbukti sejak dulu bahwa masyarakat bisa hidup dan berkembang terus melalui kebudayaan. Sehingga tanpa kebudayaan, masyarakat tidak ada. Sebaliknya, tanpa masyarakat, kebudayaan juga tidak ada. Kebudayaan mencakup semua pola tingkah laku dan sikap keluarga masyarakat yang terus berkembang dan diikuti setiap warga masyarakat bersangkutan. Contohnya, seperti cara berpikir dan bertingkah laku berupa kebiasaan, tradisi, adat istiadat, ide-ide, kepercayaan, dan juga nilai-nilai. Penjelasan oleh Muhammad Asyar menunjukkan bahwa landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum sangatlah penting. Peserta didik bisa survive di kehidupan nyata berkat rancangan yang sistematis dari landasan sosiologis. Jadi, landasan sosiologis jangan dianggap sebelah mata, karena sangat menentukan masa depan peserta didik di masyarakat. Aspek sosiologis menjadi sebuah landasan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum, agar manusia yang dihasilkan oleh kurikulum melalui pendidikan itu tidak salah pegangan dan dapat membantu masyarakatnya. Karena sejatinya peserta didik dididik oleh pendidikan untuk disiapkan kembali ke masyarakatnya, sekaligus nilai-nilai yang ada di masyarakatnya sehingga bisa survive atau bahkan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Lalu, seberapa penting landasan sosiologis? Jadi, peserta didik di sekolah adalah pribadi yang unik. Setiap individu punya latar belakang yang berbeda. Ada yang dari keluarga petani, keluarga pedagang, keluarga bos perusahaan, dan yang lain-lain. Dan mereka punya motivasi yang berbeda-beda untuk bersekolah. Tapi di balik perbedaan yang kompleks tersebut ada hal yang harus sangat diperhatikan oleh sekolah, yaitu kebiasaan, tradisi, adat istiadat, ide-ide, kepercayaan, nilai-nilai yang tumbuh di lingkungan peserta didik. Sehingga penting pada nantinya peserta didik besar dalam menebarkan kebaikan yang ada di masyarakatnya, sekaligus akan tampil menjadi agen sosial bagi lingkungannya. Kemudian, faktor kenapa landasan sosiologis itu penting? Menurut Umam Malik, pentingnya landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum dikarenakan yang pertama, pendidikan mengandung dan memberikan pertimbangan nilai. Hal ini dikarenakan pendidikan diarahkan pada pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan diharapkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung, seperti dukungan penyediaan fasilitas, sistem sosial budaya, politik, dan keamanan yang lainnya. Penjelasan tersebut ditegaskan oleh Umar H. Malik bahwa masyarakat suatu sistem maupun subsistem berikutnya dapat memengaruhi proses pendidikan. Oleh karenanya mereka dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum. Umar H. Malik percaya bahwa dengan landasan sosiologis, peserta didik akan menjadi yang pertama, keyakinan hidup. Setiap masyarakat mempunyai kepercayaan atau keyakinan tentang bentuk manusia yang mereka cita-citakan. Cita-cita tersebut terjawabkan dalam kepercayaan agama atau falsafah hidup masyarakat. Kedua, ada subsistem nilai. Nilai adalah ukuran
umum yang dipandang baik oleh masyarakat dan menjadi pedoman dari tingkah laku manusia tentang cara hidup sebaik-baiknya. Yang kemudian ada 3, subsistem kemasyarakatan. Pendidikan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kurikulum yang demikian adalah kurikulum yang relevan dengan masyarakat. Di balik itu, masyarakat merupakan lingkungan pendidikan dalam artian suatu lingkungan yang memengaruhi sekolah dan sebaliknya. Sekolah memengaruhi kehidupan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat dianalisis, hal ini akan sangat membantu para penyusun kurikulum dalam meneruskan masalah masyarakat yang terkait dalam pemilihan dan penyusunan bahan-bahan dan pengalaman-pengalaman kurikuler. Yang terakhir ada subsistem permintaan atau tuntutan. Kebutuhan masyarakat mendorong munculnya permintaan yang perlu dipenuhi. Sebagai contoh, andaikan masyarakat membutuhkan atau menuntut adanya perumahan, menyelesaikan kenakalan remaja, keterampilan, pengupahan dan pemburuhan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, berdasarkan permintaan-permintaan tersebut, maka perencanaan kurikulum dapat memilih bahan-bahan dan pengalaman-pengalaman kurikulum yang relevan. Jadi jelas bahwa pengembangan kurikulum sejatinya harus dibangun dan dikembangkan dengan tetap merujuk pada asas kemasyarakatan sekaligus dengan kebutuhan masyarakat agar pendidikan mampu menjawab tantangan masyarakat dan membekali peserta didik untuk setia pada norma atau etika yang ada di masyarakat. Pentingnya landasan sosiologis, maka kurikulum tidak asal jadi tetapi harus mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat, kemudian menganalisis kebudayaan masyarakat, tempat sekolah berada, kemudian menganalisis kekuatan dan potensi daerah, kemudian menganalisis syarat dan tuntutan tenaga kerja, dan terakhir mengimplementasi kebutuhan individu dalam rangka kepentingan masyarakat. Penerapan landasan sosiologi pendidikan. Pertama, adanya integrasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contohnya, adanya interaksi individu, kelompok, dan sosial sehingga menghasilkan budaya, adat, dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Kemudian, contohnya misalkan di lingkungan sekolah, adanya kerja kelompok hingga dalamnya akan terjadi komunikasi untuk menyelesaikan masalah dan di dalam kelompok tersebut. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi landasan psikologi pengembangan kurikulum dan landasan sosiologi pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.